Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yasa Priani Utami dengan NPM 20111000429 dari kelas C Prodi PGMI UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menyampaikan tentang peradaban Islam di Spanyol dan pengaruhnya terhadap peradaban Barat. Yang pertama, kita akan membahas tentang proses masuknya Islam di Spanyol. Spanyol diduduki Islam pada masa Khalifah Al-Walid, yang merupakan salah satu dari Khalifah Bani Umayyah yang beribu kotakan di Damaskus pada tahun 711 Masehi. Bani Umayyah sepenuhnya menguasai Afrika Utara pada zaman Khalifah Abdul Malik setelah memakan waktu 30-83 Hijriah. Dalam proses penaklukan Spanyol, terdapat 3 pahlawan Islam yang berjasa memimpin satuan-satuan pasukan ke sana. Mereka adalah Tarif bin Malik, Tariq bin Zaid, dan Musa bin Nashhair. Tarif bin Malik dapat disebut sebagai perintis dan penyelidik. Tariq bin Zaid lebih banyak dikenal sebagai penakluk Spanyol karena pasukannya lebih besar dan hasilnya lebih nyata. Sedangkan Musa bin Nusair, beliau merasa perlu melibatkan diri dalam gelanggangan pertempuran dengan maksud membantu perjuangan Tariq, yang akhirnya beliau berdua memenangkan daerah Spanyol. Selanjutnya kita akan membahas tentang periodisasi kekuasaan Islam di Spanyol. Yang pertama, periode 711 sampai 755 Masehi. Pada periode ini, Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang terpusat di Damaskus. Pada periode ini, stabilitas politik negeri Spanyol belum tercapai secara sempurna. Gangguan-gangguan masih terjadi, baik dari dalam maupun dari luar. Periode yang kedua yaitu tahun 755 sampai 912 Masehi. Pada periode ini, Spanyol berada di bawah pemerintahan seorang yang bergelar Amir, yaitu panglima atau gubernur. Pada periode ini, umat Islam Spanyol mulai memperoleh kemajuan-kemajuan bidang peradaban. Abdurrahman Ad-Dakhil mendirikan Masjid Cordova dan sekolah-sekolah di kota-kota besar Spanyol. Selanjutnya yang ketiga, periode 912 sampai 1013 Masehi. Periode ini berlangsung mulai dari pemerintahan Abdurrahman III yang bergelar An-Nasir sampai munculnya raja-raja kelompok yang dikenal dengan sebutan Al-Mulukut Tawaif. Pada periode ini, Spanyol diperintah oleh penguasa dengan gelar khalifah. Penggunaan khalifah tersebut bermula dari berita yang sampai kepada Abdurrahman III bahwa Muqtadir, Khalifah Daulah Bani Abbas di Baghdad, meninggal dunia dibunuh oleh pengawalnya sendiri. Periode keempat, tahun 1013 sampai 1086 Masehi. Pada periode ini, Spanyol terpecah menjadi beberapa negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan atau Al-Mulukut Tawaif yang berpusat di suatu kota seperti Seville, Cordova, Toledo, dan sebagainya. Yang terbesar diantaranya adalah Abbadiyah di Seville. Pada periode ini, umat Islam memasuki masa pertikaian intim. Selanjutnya, periode kelima tahun 1086 sampai 1248 Masehi. Pada periode ini, Spanyol Islam meskipun masih terpecah dalam beberapa negara, tetapi terdapat satu kekuatan yang dominan, yaitu kekuasaan dinasti Murabitun tahun 1086 sampai 1143 Masehi dan dinasti Muwahhidun tahun 1146 sampai 1235 Masehi. Dinasti Murabitun pada mulanya adalah sebuah gerakan agama yang didirikan oleh Yusuf ibn Tashfin di Afrika Utara. Sedangkan dinasti Muwahhidun didirikan oleh Muhammad bin Tumazi. Selanjutnya periode ke-6, tahun 1248 sampai 1492 Masehi. Pada periode ini, yaitu antara tahun 1232 sampai 1492,
ketika umat Islam Spanyol bertahan di wilayah Granada di bawah kekuasaan dinasti Bani Ahmar. Pendiri dinasti ini adalah Sultan Muhammad bin Yusuf bergelar An-Nasyr. Oleh karena itu, kerajaan itu disebut juga Nasriyah. Pada periode ini, Islam hanya berkuasa di daerah Granada, di bawah dinasti Bani Ahmar, dan mengalami kemajuan seperti di zaman Abdurrahman An-Nasyr. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.